Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdizal Baktiar Dwitama, NIM 108, hari kelas IKAP 2018. Di sini saya akan membacakan pekerjaan saya, yaitu UTS Senior. Satu, jelaskan bentuk-bentuk pertemuan ilmiah. 1. Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Kedua, yaitu kongres. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusi dan mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu seminar. Seminar adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membahas sesuatu topik tertentu dan mencari solusi terhadap permasalahan dengan cara interaksi tanya jawab. Yang keempat, yaitu simposium adalah pertemuan untuk membahas tentang beberapa topik tertentu dan menghadirkan beberapa ahli. Yang kelima, yaitu lokakarya. Lokakarya adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Yang keenam, yaitu panel atau diskusi. Panel adalah sekelompok orang-orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah di hadapan pemirsa atau hadirin atau pendengar. Yang ketujuh, yaitu diskusi. Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Yang kedelapan adalah debat. Debat adalah sebuah atau argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan. Yang kesembilan adalah kolegium. Kolegium atau pertemuan akademis di mana seorang atau ahli menyampaikan suatu topik dan kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut. Yang ke-10, yaitu pertemuan para spesialis. Pertemuan ini pertemuan di mana para individu atau kelompok yang sudah profesional dan ahli dalam bidangnya, yang dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan sistem membahas suatu topik khusus. Yang ke-11, yaitu pertemuan mahasiswa bidang ilmu keolahragaan. Sebuah pertemuan sekelompok individu mahasiswa yang sama-sama mendalami bidang keilmuan khusus di bidang keolahragaan ini. Pokok pembahasannya bisa membicarakan solusi dan gagasan dalam bidang keolahragaan seperti research and development of sport, sarana dan prasarana olahraga, dan juga sport and health tertentunya. Pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan suatu hasil yang bisa digunakan untuk kepentingan lebih lanjut di bidang olahraga ini. Yang ke-12, yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah maksudnya di sini kita dipertemukan dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan cara pandang yang unik dan dengan cara berpikir yang tidak sama satu sama dengan yang lain, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu memecahkan sebuah permasalahan. Berbagai macam cara dikemukakan dalam pertemuan tersebut, mulai dari A, B, C, dan seterusnya, dikeluarkan oleh masing-masing individu sampai nanti didapatkan sebuah kesepakatan bersama dari hasil pertemuan tersebut, yang mana itu akan dibawa dan dikawal bersama guna memberi solusi yang konkret dan sebuah permasalahan. Serah-serahan adalah bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu masalah cara yang informal dalam sesuatu suasana yang santai, bahkan tempat duduk seperti peserta pun cukup di lantai atau yang dikenal dengan lesehan. Yang kedua, nomor 2, jelaskan proses dan gagasan sampai ruang lingkup seminar. 2.1 Gagasan. Suatu hasil pemikiran usaha keinginan harapan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Ilustrasi. 2. Ilustrasi hasil
visualisasi terhadap suatu tulisan dengan teknik gambar, lukisan, fotografi, teknik seni rupa lainnya, dan teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan secara dengan tulisan yang dimaksud dari pihak atau bentuk. Tiga persiapan seminar: 1. Menentukan tema seminar. 2. Memiliki dan menentukan pembicaraan yang memiliki ahli bidang yang sesuai dengan tema seminar. Menentukan moderator. 4. Menyiapkan peralatan perlengkapan yang dibutuhkan. 5. Memiliki tempat seminar. 6. Menyiapkan konsumsi. 7. Mempromosikan seminar. Yang keempat adalah kerangka acuan seminar, merupakan dokumentasi yang berisi tentang gambar umum suatu kegiatan, memuat gambar umum latar belakang suatu kegiatan, sesi sampaian atau tujuan, penerapan saat menggurung peserta, waktu kegiatan, dan biaya yang dibutuhkan. Secara luas, atau K berfungsi untuk mempromosikan suatu kegiatan tersebut. Informasi ini tidak memenuhi kaidah penulisan yang berisi elemen what, we, who, when, where, how much. 5. Pilih bilang waktu atau tempat. Waktu itu menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan seperti sedang dan atau peristiwa, sedangkan latar menyatakan tempat atau arahan terjadi suatu kegiatan atau peristiwa penyelenggaraan. Ada 3 pilihan untuk menyelenggarakan seminar, yaitu 1. Pilihannya dibentuk sebuah panitia yang khusus menyelenggarakan seminar. Yang kedua adalah menyerahkan penyelenggaraan seminar kepada perusahaan khusus yang bergerak di dalam bidang penyelenggaraan seminar atau yang lebih dikenal dengan istilah event organizer atau EO. Pilihan ketiga dapat dibentuk panitia gabungan dari event organizer. Ini dimaksud untuk pembelajaran bagi penyelenggaraan oleh panitia lokal pada masa yang akan datang. Yang ketujuh, ruang lingkup seminar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu seminar lokal. Pengetahuan seminar lokal dikemukakan oleh Yusel dan kawan-kawan. Seminar lokal merupakan seminar yang dilaksanakan suatu lembaga atau departemen yang pesertanya berasal dari dalam lingkup lembaga atau departemen itu sendiri, atau yang juga dapat mengikuti peserta dari daerah lain masih berasal di bawah lembaga atau departemen yang bersangkutan. Seminar ini merupakan cakupan yang kecil baik jumlah peserta maupun materi yang diseminarkan, dan biasanya dilaksanakan di kampus-kampus perguruan tinggi dengan pembekal atau penceramah lokal seperti peserta yang harus berdiri dari para mahasiswa yang perguruan itu sendiri. Yang kedua yaitu seminar nasional. Pengertian seminar nasional dikemukakan oleh Yusel dan kawan-kawan. Seminar nasional cakupannya lebih luas dibandingkan dengan seminar lokal, seperti pesertanya berasal dari beberapa tempat atau daerah. Pembicaraannya juga dari kalangan tertentu yang berskala nasional dengan materi yang tertentu lebih berbobot, dan tempat penyelenggaranya biasanya dilakukan di hotel-hotel besar atau di balai sidang. Yang ketiga yaitu seminar internasional. Seminar ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari dalam maupun luar negeri, membahas isu-isu terkait dengan masalah-masalah global dengan pembicara tokoh-tokoh penting dari dalam negeri maupun mancanegara. Seminar bertaraf internasional yang pesertanya berasal dari negara-negara di kawasan tertentu yang disebut seminar regional. Penyelenggaraan seminar internasional agar sedikit merepotkan dibandingkan dengan seminar nasional, seperti penerjemah dan petugas-petugas yang biasanya berbahasa asing. 8. Contoh seminar antara lain adalah seminar penulis, seminar prakarya, seminar narkoba, seminar pendidikan, seminar usaha, dan seminar bisnis. Nomor 3. Jelaskan pengertian dan tugas pokok para pelaku seminar. 1. Pembawa acara atau Master of Ceremony.
orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara. Tugasnya yaitu 1. Membuka seminar, 2. Mengenalkan penguji, yaitu moderator atau notuler dan notuler. Yang ketiga, menutup acara. Nomor 2, keynote speaker, seorang pembicara atau orang yang dianggap paling penting dalam suatu diskusi atau seminar. Tugasnya adalah memberikan materi tentang permasalahan tertentu dalam seminar. Yang ketiga, moderator adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap proses berjalannya seminar. Yang keempat, notulis adalah seorang yang mencatat hasil dari seminar mulai dari awal sampai akhir. Yang kelima, yaitu pengamat adalah orang yang menjadi wakil sebagai delegasi untuk mengamati jalannya sebuah seminar. Yang keenam, pemakalah, orang yang akan menyampaikan, menerapkan, menjelaskan isi dari materi yang akan disampaikan dalam seminar. Yang ketujuh, perbandingan atau penyangga, pemakalah lain yang materinya merupakan perbandingan dari pemakalah utama. Peserta adalah orang yang mendengarkan materi seminar dan memberikan tanggapan terhadap isi seminarnya. Yang 9, tim perumusan, yaitu tim yang akan merumuskan hasil seminar yang akan dibacakan pada saat penutupan seminar.